Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Ayu Fajarwati, NIM T 2018-4003. Saya akan menjelaskan tentang pengertian kompetensi inti dan kompetensi dasar, juga fungsi kompetensi inti dan kompetensi dasar. Nah, selanjutnya materi ketiga dan 4 akan diteruskan oleh rekan saya. Yang pertama Meli Faroh Nabila dan yang ketiga Intan Dwi Permatasari. Pertama, di sini saya akan menjelaskan pengertian kompetensi inti dan kompetensi dasar. Nah, kompetensi inti adalah tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki seorang siswa pada setiap tingkat kelas atau program. Sementara itu, standar kompetensi lulusan sendiri adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa kompetensi inti merupakan persyaratan bagi pencapaian standar kompetensi lulusan, di mana sifatnya berjenjang dan bertahap. Dengan kata lain, kompetensi ini pada tiap tingkat dan kelasnya berbeda-beda. Misalnya, kompetensi inti di kelas 4 berbeda dengan kompetensi inti di kelas 5. Hal ini bisa terjadi karena kompetensi inti pada suatu tingkat atau kelas menjadi landasan bagi tingkat kelas berikutnya. Nah, yang kedua yaitu pengertian kompetensi dasar. Kompetensi dasar adalah kemampuan minimal yang harus dicapai peserta didik dalam penguasaan konsep atau materi pelajaran yang diberikan dalam kelas pada jenjang pendidikan tertentu. Dengan demikian, dalam suatu mata pelajaran terdapat beberapa kompetensi dasar yang harus dicapai sebagai kriteria pencapaian standar kompetensi. Sementara itu, dengan mengutip pendapat Jamsyatin Sa'dun Akbar menerapkan bahwa kompetensi dasar adalah sejumlah kemampuan yang harus dimiliki peserta didik dalam mata pelajaran tertentu. Pengertian ini sejalan dengan penjelasan Kunandar bahwa dalam konteks kurikulum yang berbasis kompetensi dasar merupakan kompetensi yang dipelajari siswa untuk suatu mata pelajaran di kelas tertentu. Nah, menurut PP nomor 32 tahun 2013 yang merupakan salah satu payung kurikulum 2013 diungkapkan bahwa kompetensi yaitu seperangkat sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh peserta didik setelah mempelajari suatu muatan pembelajaran, menamatkan suatu program, atau menyelesaikan satuan pendidikan tertentu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi kompetensi inti dan kompetensi dasar. Yang pertama, kompetensi inti. Kompetensi inti adalah pengikat berbagai kompetensi dasar yang harus dihasilkan dengan mempelajari tiap mata pelajaran serta berfungsi sebagai integrator horizontal antar pelajaran. Dengan pengertian ini, kompetensi inti adalah bebas dari mata pelajaran karena tidak mewakili mata pelajaran tertentu. Kompetensi ini menyatakan kebutuhan kompetensi peserta didik, sedangkan mata pelajaran adalah pasokan dari kompetensi. Dengan demikian, kompetensi inti berfungsi sebagai unsur pengorganisasi atau organizing element kompetensi dasar. Sebagai unsur pengorganisasi kompetensi inti, kompetensi ini merupakan pengikat untuk organisasi vertikal dan organisasi horizontal. Selanjutnya, fungsi kompetensi dasar. Dalam kurikulum 2013, kompetensi dasar memiliki beberapa fungsi dan kegunaan. Sebagaimana sedikit telah disebutkan di subbab sebelumnya, bahwa KD menjadi modal dan syarat penting bagi terkuasainya kompetensi inti.
Kompetensi dasar dirumuskan untuk mencapai kompetensi inti. Kompetensi dasar dirumuskan untuk mencapai kompetensi inti. Hal serupa juga dijelaskan Mulyasa bahwa dalam mendukung kompetensi inti, capaian pembelajaran mata pelajaran diuraikan menjadi kompetensi dasar. Pencapaian kompetensi ini yakni melalui pembelajaran kompetensi dasar yang disampaikan melalui mata pelajaran, di mana rumusannya dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik peserta didik, kemampuan awal, serta ciri dari suatu mata pelajaran. Adapun sebagai pendukung pencapaian kompetensi inti, kompetensi dasar dikelompokkan menjadi 4 sesuai dengan rumusan kompetensi inti yang didukungnya, yaitu yang pertama, kelompok kompetensi dasar sikap spiritual atau mendukung kompetensi inti 1 atau kelompok 1. Yang kedua yaitu kelompok kompetensi dasar sikap sosial, mendukung kompetensi inti 2 atau pada kelompok 2. Yang ketiga, kelompok kompetensi dasar sikap pengetahuan atau mendukung kompetensi inti 3 atau kelompok 3. Yang keempat adalah kelompok kompetensi dasar sikap keterampilan atau mendukung kompetensi inti 4 atau kelompok 4. Nah, materi selanjutnya yaitu ruang lingkup dari kompetensi inti dan kompetensi dasar yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Meli Faroh Nabila. Saya akan menjelaskan ruang lingkup kompetensi inti dan kompetensi dasar. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Meli Faroh Nabila, NIM T 2018-4033. Ruang lingkup kompetensi inti. Kompetensi inti merupakan terjemahan atau operasionalisasi dalam bentuk kualitas yang harus dimiliki mereka yang telah menyelesaikan pendidikan pada suatu pendidikan tertentu atau jenjang pendidikan tertentu. Kompetensi inti berfungsi sebagai unsur pengorganisasi kompetensi dasar. Sebagai unsur pengorganisasi, kompetensi inti merupakan pengikat untuk organisasi vertikal dan organisasi horizontal. Kompetensi inti dirancang dalam 4 kelompok yang saling terkait, yaitu yang pertama sikap keagamaan, sikap sosial, pengetahuan, dan yang terakhir penerapan pengetahuan. Ruang lingkup kompetensi dasar dalam kurikulum 2013 digolongkan dalam 4 kelompok sebagaimana penggolongan dalam kompetensi inti. Seperti sekilas telah dijelaskan di depan bahwa kompetensi dasar dikelompokkan menjadi 4 sesuai rumus-rumusan kompetensi inti yang didukungnya, yaitu yang pertama kelompok kompetensi dasar sikap spiritual, yang kedua kompetensi sosial, yang ketiga kompetensi dasar pengetahuan, dan yang terakhir yaitu kompetensi keterampilan. Namun kompetensi yang dikembangkan kurikulum 2013 mencakup 3 ranah, yaitu ranah pengetahuan, ranah keterampilan, dan ranah sikap. Adapun penjelasan dari 3 domain kompetensi dasar pada kurikulum 2013, yaitu yang pertama ranah pengetahuan atau biasa disebut kognitif. Kompetensi dasar pada ranah pengetahuan itu meliputi 6 tingkatan. Yang pertama, kemampuan menghafal, kemampuan memahami, kemampuan menerapkan, kemampuan menganalisis, kemampuan menyintesis, dan yang terakhir kemampuan mengevaluasi. Pengetahuan adalah kemampuan seseorang untuk mengingat-ingat kembali tentang nama, istilah, ide, gejala, rumus, dan sebagainya, tanpa mengharapkan kemampuan untuk menggunakannya. Pengetahuan atau ingatan ini merupakan proses berpikir yang rendah. Kemampuan pengetahuan juga dapat diartikan kemampuan pengetahuan fakta,
konsep, prinsip, dan skill. Yang kedua, pemahaman. Kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui atau diingat. Dengan demikian, memahami adalah mengetahui tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai aspek. Seseorang siswa dapat dikatakan memahami sesuatu apabila ia dapat memberikan penjelasan atau memberi uraian yang lebih perinci tentang hal itu dengan menggunakan kata-katanya sendiri. Dan yang ketiga yaitu penerapan atau aplikasi, yaitu kesanggupan seseorang untuk menerapkan atau menggunakan ide-ide umum, tata cara atau metode, prinsip, rumus, teori, dan sebagainya dalam situasi yang baru dan konkret. Dan yang keempat yaitu analisis. Analisis adalah kemampuan seseorang untuk merinci atau menguraikan sesuatu bahan atau keadaan menurut bagian-bagian yang lebih kecil. Kelima yaitu sintesis. Sintesis merupakan kebalikan dari analisis. Sintesis merupakan suatu proses yang memadukan bagian-bagian atau unsur-unsur secara logis sehingga menjelma menjadi suatu pola yang berstruktur atau berbentuk pola baru. Yang keenam yaitu evaluasi. Evaluasi adalah kemampuan seseorang untuk membuat pertimbangan terhadap suatu situasi, nilai, atau ide. Yang selanjutnya yaitu ranah keterampilan atau psikomotorik. Psikomotorik adalah tujuan yang berhubungan dengan kemampuan keterampilan atau skill seseorang. Atau pengertian lainnya meliputi semua tingkah laku yang menggunakan saraf dan otot badan. Untuk ranah psikomotorik ini ada 5 tingkatan, yaitu yang pertama intisari, manipulasi, presisi, artikulasi, dan naturalisasi. Imitasi adalah kemampuan melakukan kegiatan sederhana dan sama persis dengan yang dilihat atau diperhatikan sebelumnya. Dan yang kedua, manipulasi adalah kemampuan melakukan kegiatan sederhana yang belum pernah dilihat tetapi berdasarkan pada pedoman atau petunjuk saja. Dan yang ketiga yaitu kemampuan tingkat presisi, yaitu kemampuan melakukan kegiatan yang akurat sehingga mampu menghasilkan produk kerja yang tepat. Dan yang keempat itu kemampuan pada tingkat artikulasi, yaitu kemampuan melakukan kegiatan yang kompleks dan tepat sehingga hasil kerjanya merupakan suatu yang utuh. Dan yang terakhir yaitu kemampuan pada tingkat naturalisasi, kemampuan melakukan kegiatan secara secara refleks, yaitu kegiatan yang melibatkan fisik saja sehingga aktivitas kerja tinggi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai presentator ketiga akan melanjutkan tentang materi yang telah disampaikan oleh presentator sebelumnya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Intan Dwi Mutasari, NIM saya T 2018-4030. Dan materi yang selanjutnya yaitu mengenai tentang ranah sikap atau kompetensi afektif. Nah, kompetensi ini juga merupakan tujuan dari pendidikan, kelanjutan dari kompetensi kognitif, yang artinya seseorang akan memiliki sikap terhadap suatu objek tertentu apabila dia telah memiliki kemampuan kognitif tersebut. Atau lebih mudah kita pahami itu seperti pengetahuan itu sudah menjadi kompetensi pengetahuan sudah menjadi dasar atau pacuan untuk kita memiliki ranah sikap ini. Pada ranah afektif atau ranah sikap ini terbagi menjadi 5 tingkatan. Yang pertama yaitu menerima atau memperhatikan, yang kedua merespon atau menanggapi, dan yang ketiga ada menilai atau menghargai, yang keempat ada mengorganisasikan atau mengelola, dan yang kelima adalah berkomentar.
Nah, di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi tersebut satu persatu. Yang pertama tadi yaitu kemampuan menerima atau memperhatikan. Adalah kepekaan seseorang dalam menerima rangsangan atau stimulus dari luar yang datang kepada dirinya. Biasanya sih itu datang dalam berbagai bentuk, misalnya ada masalah atau gejala-gejala atau situasi. Misalkan kita mengambil contoh itu seperti situasi. Misalkan situasi ada gempa. Jadi dia bisa ketika gempa itu terjadi, dia tuh bisa menerima atau menartikan, oh ada gempa. Nah, itu artinya dia menerima rangsangan yang datang dari luar masuk ke dalam dirinya. Dan yang kedua yaitu mengenai kemampuan merespon. Kemampuan merespon ini merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk mengikutsertakan dirinya secara aktif dalam fenomena tertentu, situasi tertentu, dan dia membuat reaksi terhadap fenomena tersebut dengan salah satu caranya. Misalkan tadi contoh awal itu kan mengenai gempa. Misalkan ada gempa, terus dia menerima rangsangan tersebut, menerima tentang adanya gempa, lalu dia memberi reaksi. Oh, dia panik, dia harus lari. Ya seperti itu, itulah merespon apa yang sedang terjadi. Nah, untuk pendidikan sendiri, hasil pembelajaran pada ranah ini yang menekankan pada memperoleh respon, berkeinginan memberi respon, atau kepuasan dalam memberi respon. Dan yang ketiga ini yaitu kemampuan menilai, yaitu kemampuan memberikan nilai atau penghargaan terhadap suatu kegiatan atau objek. Sehingga apabila kegiatan itu tidak dikerjakan, dirasakan, akan membawa kerugian atau penyesalan. Nah, untuk kemampuan menilai ini bisa jadi guru memberikan suatu pandangan. Misalkan guru memberikan contoh bunga ini, terus guru menyuruh siswanya untuk menilai. Ayo coba nilai bunga ini seperti apa, seperti itu. Dan yang selanjutnya yaitu mengenai kemampuan mengelola atau mengorganisasikan, yaitu kemampuan untuk mempertemukan penilaian-penilaian yang berbeda, lalu mereka diskusikan. Misalkan penilaian yang satu dengan penilaian yang satunya lagi itu berbeda, ada beberapa perbedaan, lalu oh iya benar ternyata begini, lalu nanti akan ada lagi penilaian terbaru. Nah, penilaian terbaru tersebut merupakan perbaikan umum. Jadinya sifat dari penilaian yang baru tadi itu bersifat universal karena bisa diterima oleh yang lainnya. Yang terakhir yaitu mengenai kemampuan berkarakter atau menghayati, yaitu kemampuan memadukan semua sistem nilai yang telah dimiliki seseorang yang mempengaruhi pola kepribadian dan tingkah lakunya. Tentunya ya, untuk ini kan nilainya memadukan semua sistem nilai yang telah dimiliki seseorang. Jadi antara penilaian yang satu atau sudut pandang orang yang satu dengan sudut pandang orang yang lain kan pastinya berbeda. Nah, apabila itu telah dipadukan sehingga misalkan kita, oh iya benar ternyata begitu. Nah, kita akan terbawa sudut pandangnya dia, dan itu akan mempengaruhi juga tentang tingkah laku kita, kepribadian kita. Misalkan sudut pandangnya dia seperti ini, nantinya kalau kita terbawa sudut pandangnya, kita akan berubah kepribadiannya, tingkah lakunya menjadi sudut pandangnya dia. Nah, di sini juga pastinya akan mempengaruhi emosinya. Apabila dia sudut pandangnya terlalu seperti ini, ya kita akan mengikuti juga, emosi kita akan seperti ini. Dan untuk materi selanjutnya yaitu langkah pengembangan kompetensi inti dan kompetensi dasar. Di dalam kompetensi ini dirancang 4 kelompok yang saling terkaitan antara satu dengan yang lainnya. Yang pertama, kompetensi inti yang pertama itu tentang keagamaan, kompetensi kedua tentang sosial, dan kompetensi yang ketiga itu mengenai pengetahuan, dan kompetensi yang terakhir atau keempat itu mengenai penerapan pengetahuan. Nah, keempat kelompok ini dikembangkan itu dalam setiap peristiwa pembelajaran secara integratif atau pembelajaran secara terpadu. Pembelajaran terpadu yaitu penggabungan beberapa mata pelajaran guna untuk memberikan suatu pengalaman agar siswa-siswa tersebut mudah memahami tentang isi dari mata pelajaran tersebut.
Tentang kompetensi yang berkenaan dengan sikap keagamaan dan sosial itu dikembangkan secara tidak langsung ketika peserta didik belajar mengenai suatu pengetahuan dan penerapan suatu pengetahuan tersebut, lalu kita selipkan kompetensi inti tentang keagamaan dan sosialnya. Dan yang selanjutnya yaitu langkah pengembangan kompetensi dasar. Kompetensi dasar itu terdiri dari 3. Yang pertama sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Bersumber pada kompetensi inti yang tadi yang harus dikuasai oleh peserta didik itu kompetensi dasar ini dikembangkan dengan memperhatikan yang pertama karakteristik para peserta didik, yang kedua kemampuan awal, dan yang ketiga adalah ciri dari suatu mata pelajaran. Baiklah, dirasa cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak salah, dan semoga ilmunya bermanfaat, dan terima kasih telah menonton. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.